Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita. Saat ini kita akan membahas tentang logaritma. Jadi logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponen ya. Eksponen itu ada yang masih ingat apa itu eksponen? Eksponen merupakan bilangan pangkat. Nah, jadi logaritma merupakan kebalikan dari eksponen atau bilangan pangkat. Bentuk umum dari logaritma seperti ini. Jika di eksponen atau bilangan pangkat, kita mengenal A pangkat N sama dengan X, maka jika bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk logaritma menjadi seperti ini ya. A log X sama dengan N. Log ini sebagai logaritma ya. A log X sama dengan N. A disebut sebagai basis, kemudian X disebut sebagai numerus, dan N disebut sebagai nilai logaritma. Kemudian di buku kalian terdapat beberapa sifat, cuma di sini saya hanya akan menjelaskan sifat-sifat yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam logaritma. Keenam sifat ini sangat-sangat sering digunakan ya, tetapi bukan berarti sifat yang lain tidak penting. Tetap penting dan tetap digunakan, hanya saja yang keenam sifat ini yang lebih sering digunakan. Sebelum ke sifat, kita mengenal terlebih dahulu bentuk dari logaritma itu sendiri. A log X sama dengan N. Contoh, di sini kita bentuk dari pangkat dulu. Ada 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya berarti 8. Jika bentuk pangkat ini kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka hasilnya akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3 ya. 2-nya di sini, kemudian 8-nya ke sini, maka ini 3-nya sini. 2 log 8 sama dengan 3. Berarti maksud dari logaritma adalah 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya menjadi 8. Saya ulangi, 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya menjadi 8. Berarti 2 pangkat 3. Paham ya? Contoh yang lain, 4 log 16. Berarti ini artinya 4 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 16. 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti 4 pangkat 2. Berarti 4 log 16 sama dengan 2. Sudah paham? Saya kasih satu contoh lagi ya. Di sini ada 5 log 25. Berarti 5 pangkat berapa supaya hasilnya 25? Berarti 5 pangkat 2. 5 log 25 sama dengan 2. Nah, kalau kalian sudah paham, maka kita lanjut ke sifatnya ya. Ingat, di sini saya hanya menjelaskan sifat yang sering digunakan atau yang sering muncul. Tapi bukan berarti sifat yang lain tidak digunakan ya, masih tetap digunakan. Yang pertama, ini ada A log A sama dengan 1. Perhatikan di sini A, di sini A. Jika basis dan numerus nilainya sama, di sini sama-sama A, maka hasilnya pasti 1. Contoh, 2 log 2. Nilai basis dan numerus ini sama-sama 2, maka jawabannya pasti 1. Ada 5 log 5, jawabannya pasti 1. 150 log 150, jawabannya pasti 1. Yang terpenting yang harus kalian ingat, jika basis dan numerusnya sama, maka jawabannya pasti 1. Kemudian sifat yang kedua, jika nilai numerusnya 1, maka berapapun nilai basis di sini, hasilnya pasti 0. Contoh, 2 log 1. Ini hasilnya pasti 0 ya. Karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 1, maka 2 pangkat 0 ya. Kemudian sifat yang ketiga,
Jika tidak berurut di buku catatan kalian, kalian bisa perhatikan sifat yang A pangkat M log B pangkat M. Di buku kalian entah nomor berapa sifatnya. Jadi di sini ada M, di sini ada M. Jika ada nilai yang sama, kita coret saja, maka tersisa A log B. Contoh, jika kalian menemukan 3 pangkat 2 log 2 pangkat 2, nah ini sama 2 dicoret, maka sisanya itulah yang menjadi jawabannya 3 log 2. Seperti ini ya. Di sini misalkan 3 maka coret, yang sama coret. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, di sini perhatikan ada A log B ditambah A log C, maka hasilnya menjadi A log BC. Di sini sama, basisnya A, kemudian ini operasinya penjumlahan, maka penyelesaiannya berubah menjadi bentuk perkalian untuk numerusnya ya. Hanya jika basisnya sama ya. Tolong diperhatikan, hanya jika basisnya sama. A log B ditambah A log C. Ini basisnya sama-sama A, maka menjadi A log BC. Kemudian sifat yang selanjutnya yang sering digunakan itu ada A log B dikurangi A log C. Jika basisnya sama, kemudian operasinya pengurangan, maka penyelesaiannya bisa menjadi A log B per C. Ya. Contoh 2 log 8 dikurangi 2 log 4. Maka penyelesaian menjadi 2 log 8 per 4. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang selanjutnya di sini ada A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Sekarang perhatikan, yang kembar ini dicoret, yang sama dicoret, maka menyisakan A log C. Jika operasinya perkalian ya. Jadi ini 6 sifat yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk logaritma. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada yang belum dipahami, silakan hubungi saya via WhatsApp dan dikerjakan latihan soalnya agar lebih memahami bentuk dari logaritma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.